Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata dimanapun berada, salam bahagia dan sehat selalu. Bang Kica, apa kabar Bang Kica? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita nggak ketemu. Betul. Ketemu terakhir kita sempat jalan-jalan ya. Betul. Kemudian setelah itu kita agak vakum sedikit. Apa Kicau kita hari ini Bang Kica nih? Yang mengenai topik-topik trending lah minggu ini. Ya, sebenarnya kalau yang trending banyak, Bang Jela. Satu tuh agak menarik, ya Rizal Ramli sama Refli Harun kembali menggugat ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Yang kedua tuh soal adanya semacam tanda petik lah peringatan dari Pak Jokowi kepada gubernur seluruh Indonesia, kepala daerah, Ya. soal masih rendahnya serapan anggaran. Anggaran apa itu Bang? Anggaran pembangunan. Oh, pembangunan, bukan anggaran untuk penanggulangan COVID, bukan ya? Bukan, anggaran. Artinya begini, Pak Jokowi, bahwa kita ini udah di pintu resesi. Jadi kira-kira secara tidak langsung Pak Jokowi menunjukkan bahwa daerah-daerah itu agar meniru apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Gubernur Sumbar. Jadi dua daerah ini serapan anggarannya tinggi, ya DKI itu hampir 70% dan Sumbar di atas 50% gitu. Manfaatnya dari penyerapan anggaran ini apa Bang? Kira-kira kan pasti diarahkan oleh Presiden itu bahwa distribusi pendapatan ini ya, tersalurkanlah kepada masyarakat dari proyek-proyek ataupun dari penyerapan anggaran ini. Mungkin ada yang lain kira-kira apa? Yang krusial? Ya, jadi sebenarnya begini, Bung Jela. Kita tahu 6 bulan ya, hampir 6 bulan ya COVID ini ya, itu PHK di mana-mana, kemudian ekonomi slow down ya. Mungkin sekarang ini di antara berkisar 30-40% lah kapasitas dari yang tadinya 100 gitu kan. Artinya apa? Artinya dampak terhadap kehidupan masyarakat banyak itu tentu nggak bisa dipungkiri, kehidupan makin berat ya, orang banyak makin susah gitu. Nah, tentu negara salah satu fungsinya adalah distribusi penghasilan ya, dan alatnya, toolnya itu ya anggaran pendapatan. Jadi artinya pemerintah daerah yang lain, provinsi yang lain, sebaiknya lah meniru Pemprov DKI dan Pemprov Sumatera Barat ya. Lain-lain Bang, apa Bang? Ada lagi nih, ada surat edaran Menteri BUMN soal license kepada direksi BUMN boleh merekrut maksimum 5 orang staf ahli dengan gaji maksimum 50 juta. Artinya gaji maksimum 50 juta, tapi itu keputusannya diserahkan kepada kemampuan perusahaan gitu. Itu gitu. Tapi di luar isu-isu tersebut, isu yang udah bergulir hampir 10 hari belakangan ini atau seminggu belakangan ini soal statementnya Puan Maharani nampaknya sangat seksi sekali gitu ya. Ini tidak hanya menjadi pembicaraan bagi kalangan warga Sumatera Barat, baik yang di ranah maupun di rantau. Di rantau ini ada diaspora di luar negeri ya, kalau kita amati di WLE Amerika. Tapi juga di kalangan masyarakat umum Indonesia gitu ya. Itu lebih seksi kayaknya gitu. Dan bahkan kalau nggak salah nih topiknya ILC malam ini ya soal itu gitu. Jadi lontaran kata-kata dari Ibu Puan ini yang waktu mengantarkan surat dukungan kepada calon atau masih balon gubernur Sumatera Barat. Seluruh Indonesia sebenarnya konteksnya waktu itu. Waktu itu dihadiri pembekalan. Tapi khusus untuk Sumatera Barat disampaikan bahwa supaya
Sumatera Barat menjadi negara yang mendukung Pancasila ya. Betul. Ya mungkin kurang lebih seperti itu, mungkin Betul. saya salah ya. Betul. Tapi kelihatannya lontaran kata-kata itu membuat suatu pengalihan perhatian menurut saya nih Bang. Okay. Ya, sehingga tertujulah semua perhatian orang ke situ. Semua masyarakat membahas itu. Tidak hanya orang Minang tentu saja kan. Dan bahkan saya lihat Bang Kicca juga sempat 2 kali membuat 2 episode yang lalu ya di Kicau Jelata itu membahas masalah itu. Betul. Dan kelihatannya Bang isu ini akan terus bergulir terus. Bahkan nanti malam ILC pun akan membahas itu, kelihatannya sudah ada pengumumannya kan gitu ya. Dan itu berdampak terus berkepanjangan ini. Artinya kalau saya berpikir nih Bang, Abang kayaknya kemakan umpan ini Bang. 2 kali Abang membuat dua episode Abang buat. Sementara menurut saya ini hanya pengalihan perhatian. Mungkin banyak lagi hal-hal yang lebih besar yang harus diberitakan barangkali. Bukan hanya masalah itu ya. Gimana menurut Abangnya? Ya, boleh-boleh saja kita berspekulasi ya. Ini kan ya apa yang Bung Jela lontarkan itu kan tidak terlepas dari pengalaman masa lalu ya. Biasalah, ada bom di sini, kemudian orang fokus ke satu titik itu, tiba-tiba meledak lagi bom di sana, meledak lagi di sana. Artinya nggak heran lah kalau ada pengalihan isu di negeri ini. Tapi soal yang satu ini, bagaimana Bung Jela bisa jelaskan bahwa hampir seluruh komunitas Minang ya, di grup WA, emak-emak ya, grup WA, paguyuban, kampung segala macam, bahkan sampai diaspora di luar negeri sana, apa mungkin semasif itu orang bisa dialihkan terhadap satu isu? Menurut Bang Kicca ini masalah yang serius gitu ya. Soalnya begini, Bung Jela, teksnya udah jelas kita dengar bahwa dalam kata pengantar dengan verbatim Ibu Puan mengatakan semoga provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Itu verbatim. Nah, kalau kita lihat di balik belakang teks tentu ada konteks gitu kan. Ada konteks. Jadi Bang Kicca yakin ini bukan sesuatu yang keluar secara spontan gitu. Salah satu konteks yang bisa kita baca ya, sebelum Mbak Puan kan Ibu Mega itu semacam curhat ya. Intinya kira-kira kenapa sih PDIP di Sumatera Barat enggak dilirik gitu ya. Artinya kenapa susah sekali mencari kader pemimpin di Sumatera Barat gitu. Nah, kalau kita bicara konteks, ya konteks yang bisa kita tangkap kan itu ya. Artinya apa? Pernyataan Mbak Puan ini agak nyambung dengan keluhan dari ibunya ini ya, dari Ibu Mega ini gitu. Nah, jadi bukan asal ngomong secara spontan, tetapi itu apa namanya itu di dalam bawah sadarnya itu ada sesuatu yang beliau risaukan tentang Sumbar gitu. Nah, yang kita khawatir begini, kalau misalnya itu lahir dari satu persepsi bahwa siapapun yang nggak mendukung dia atau partainya dianggap anti Pancasilais, maka kiamatlah negeri ini ya. Betul. Nah, kita tahu juga gitu, ada di parlemen satu kengototan yang luar biasa ya untuk melahirkan pertama tuh undang-undang HIP, lalu terjadilah perlawanan yang luar biasa, dan perlawanan yang paling keras itu adalah di Sumatera Barat. Sampai di Sumatera Barat itu ada deklarasi Republik ini siaga 1 kalau undang-undang ini diteruskan gitu. Jadi kan bisa juga konteks dari pernyataan ini, siaga 1 dari orang Minang ini itu tentu berdasarkan pengalaman masa lalu ya, pengalaman masa lalu yang bahkan ya Salim Said dalam satu narasi di ILC menyatakan bahwa sepanjang zaman Pancasila ini selalu hal yang paling dikhawatirkan.
setiap dia masuk ke gedung dan lihat ada burung Garuda, dia mengatakan ke orang-orang sekitar, burung ini adalah burung yang selalu ditakutkan oleh orang gitu. Dan dia mengatakan Pancasila ini seringkali dirusak oleh orang yang melahirkannya, atau katakanlah bagian dari yang melahirkannya. Dia ceritakan bahwa dulu sebelum kejatuhan Bung Karno, itu ada keinginan dari Bung Karno untuk memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Ini verbatim loh, Pak Salim Said. Siapa yang meragukan profesor itu? Nah, profesor dan kapabilitasnya, kapasitasnya sama integritasnya gitu. Nah, bahkan seorang Salim Said berkata begitu, verbatim, ya kan? Artinya, terus Sumatera Barat ini juga punya pengalaman pahit ya. Artinya bagaimana banyak ya ulama segala macam yang dibantai pada peristiwa G30S PKI gitu kan. Jadi reaksi Siaga 1 ini bukan tidak mungkin bagian dari konteks lahirnya statement dari Mbak Puan ini gitu. Gimana menurut Bang? Well, saya pikir Bang Kicau terlalu jauh juga. Kenapa? Ini pandangan saya bahwa Pancasila itu sudah final. Bang Kicau juga yang lalu juga menyatakan bahwa Pancasila ini sudah final. Artinya Pancasila adalah di seluruh Republik Indonesia ini itu adalah merupakan nilai-nilai luhur, ya, yang diperas dari adat istiadat dan segala macam dari nilai-nilai luhur dan nilai luhur yang dipegang oleh rakyat Indonesia itu diperas akhirnya jadi Pancasila. Bahkan Bang Kicau bilang bahwa itu adalah merupakan air itu adalah sumber kehidupan. Jadi saya pikir udah nggak lagi diskusi mengenai Pancasila, udah selesai banget. Ya. Tapi yang ini kembali lagi saya masih menganggap bahwa lontaran Ibu Puan ini hanya untuk suatu pengalihan perhatian. Karena ini beritanya akan berlanjut terus, bergulir terus. Bahkan sudah terjadi pengembalian surat mandat atau istilah apa ya itu dari yang ditunjuk itu dikembalikan kepada DPD-nya PDIP Sumatera Barat. Dari dukungan PDIP dikembalikan, artinya PDIP pun tidak akan ikut cawe-cawe di dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat periode yang sekarang ini kan gitu. Betul. Jadi ini kan bergulir terus. Ya tadi bahkan nanti malam mungkin ILC pun kita coba lihat nanti apa yang dibahas di sana. Sementara banyak sekali isu-isu besar di negara ini yang harus dibahas. Begini, Bung Jela, kalau Bung Jela Pancasila itu sudah final, iya benar. Bang Kicau sangat setuju gitu. Ya. Jadi istilahnya bunga saatnya lagi kita bicara soal ideologi ya. Ini udah jelas, udah masuk di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun yang menyempal dari Pancasila ini ada hukum positif yang bisa ditegakkan. Betul. Gitu kan. Tetapi justru karena udah selesai, udah final itu, tiba-tiba ada seorang sosok yang dia adalah pimpinan partai politik, yang dia adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, ya, wakil kita semua, dan masih saja melontarkan hal-hal yang sifatnya sudah final itu gitu. Jadi ya nggak ada salah kalau ada orang bereaksi gitu, ini ada apa gitu kan. Dan memang kalau kita lihat partai PDIP ini selalu dagangannya itu adalah soal Pancasila, soal Pancasila, soal Pancasila gitu. Yang kita ingin tuh ya dari politikus kita ini, ya kan. Nah, ini nyambung juga ya dengan apa yang dikeluhkan Bu Mega ya. Katakanlah ini kita bocorin deh kisi-kisi soal karakter orang Minang ya. Jadi orang Minang itu soal politik ini bukan hanya soal pilkada terus habis, enggak. Orang Minang ini 24 jam sehari hidupnya itu politik gitu ya. Bahkan tidur pun dia politik gitu. Mau tidur dia ada sesuatu isu, dia akan terbawa ke mimpinya itu. Dan ini udah karakter, will up ya. Jadi masyarakat Minang kalau agak kritis, ya kan, menyuarakan pendapat segala, itu bagian dari rasa sayang dia kepada sistem ya, kepada rezim, kepada politisi gitu. Jangan dilihat seolah-olah ini bagian dari serangan yang sifatnya nggak bagus gitu kan. Jadi asal Bung Jela tahu ya,
ada istilahnya di Minang itu demokrasi lapau, ya kan? Di lapau itu bukan hanya soal politik dalam negeri, politik luar negeri pun dibahas. Mungkin orang di kampung kita di Minang sana jauh lebih tahu soal-soal isu internasional ketimbang kita yang hari-hari sibuk dengan pekerjaan segala macam. Gitu. Ada contoh kecil lah, orang ke sawah. Ya, ini Bang Kica waktu pulang kampung dengan sendiri, dia bercerita, mengeluh lah soal pupuk. Kok susah bana sekarang gitu kan? Nah, susah benar hari ini. Kita punya uang tapi nggak ada pupuk. Dulu zamannya Soeharto, nah ini kan politik udah, membandingkan rezim udah kan? Ya. Dulu zamannya Soeharto apa-apa gampang. Kita mau bertani harga bagus. Kita butuh pupuk tersedia, ada KUD segala macam. Sekarang kok susah gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau kita runtun, ini kecerdasan politik luar biasa ya. Mestinya ditangkap oleh pusat. Oh kenapa nih pupuk susah? Apakah salah membuat kebijakan? Apakah terlalu banyak konsesi ke perkebunan sehingga masyarakat untuk bertani mendapatkan pupuk aja susah gitu kan? Jadi kalau diserap kicauan-kicauan, narasi-narasi keluh kesah masyarakat ini diolah sehingga jadilah kebijakan publik yang katanya tuh apalagi nih yang dibawa mereka itu partai wong cilik gitu ya kan. Wong cilik ini ya jelas lah petani, nelayan, para pedagang-pedagang kecil, sektor informal. Jadi itulah ini soal politik anggaran pun orang petani di kampung Bang Kica itu paham. Nah ini perlu Bang Kica jelasin lagi ya. Satu kan itu bagaimana mengambil hati masyarakat Minang. Satu itu ya kan. Bicaralah hal-hal yang sifatnya membumi. Hal-hal yang bukan ideologis lagi. Jangan dilabel belum Pancasila, semoga ini segala macam. Itu kontraproduktif gitu. Andai kata itu pengalihan isu, terlalu bodoh pengalihan isu yang ongkosnya terlalu mahal buat PDIP dan buat Mbak Puan sendiri selaku seorang politikus yang masanya masih panjang gitu. Jadi gitu, gimana tuh menurut Bang? Ya, Jela. Jadi kembali masalah hal yang dilontarkan gitu ya, dan kita sudah jauh membahas sampai ke politik segala macam. Dan kalau kita lihat dari tayangan atau dari channelnya ahli tata negara Refli Harun itu, dia bilang itu masalahnya hanya masalah geopolitik Bang. Geopolitik itu artinya kita tidak bisa memaksakan suatu partai untuk bisa berdiri di tempat yang tidak daerahnya gitu kan. Contohnya Jawa Tengah itu kandang banteng. Ya. Mungkin PKS atau partai apapun akan sudah pasti suruh. Kemudian misalnya abang di PDIP di Bali, itu abang masukin partai sama yang nggak akan masuk. Itu dalam geopolitik. Termasuk juga sejarahnya di Sumatera Barat. Mungkin ya ini geopolitik kata Bang Refli kan. Refli Harun ini membahas itu masalah geopolitik. Jadi kita nggak usah memaksakan juga. Masalah geopolitik ini biarkan saja seperti itu. Artinya dengan adanya statement ini Bang, dan menurut perkiraan ini boleh aja kan analisa saya bahwa di Sumatera Barat memang PDIP sudah tidak pengen untuk berjuang di situ sehingga dilontarkan isu itu. Artinya memang yang harus dibayar ya itu. Sekarang nyata-nyata bahwa PDIP tidak ikut cawe-cawe dalam pemilihan gubernur kan. Betul. Sudah diperhitungkan itu semua. Sudah diperhitungkan bahwa ini akan terjadi. Jadi isu ini akan digulirkan terus. Bagaimanapun Bang ya, itu keluarganya Bung Karno, Bu Mega, Bu Puan, itu ada yang melihat bahwa kalau kita kembali ke adat istiadat yang Sumatera Barat, kita kan menganut matrilineal. Betul. Mereka itu sebenarnya orang Minang semua. Uni Puan itu orang Minang, Bu Mega ini juga orang Minang. Kalau dilihat dari infilnya, tapi itu kan kata kita. Dan dengan itu kan tergantung orang Minang melihatnya seperti itu. Artinya mereka darahnya darah Minang. Dan saya pikir mereka juga
karena darahnya mengalir darah Minang di dalam tubuh mereka, pasti cintanya ke Sumatera Utara juga bagus. Kita juga jangan langsung melihat sesuatu itu langsung bereaksi gitu kan, Bang. Cobalah dilihat, coba didekati lagi. Ini orang-orang ini, orang Uni ini, Blokandong ini kan orang awak juga. Melihat sesuatu itu coba dengan tenang, gitu kan. Cobalah dia dengan tenang, dengan sabar, dengan ini. Dan mereka ini orang tetap darah Minang, pasti mereka mengalir darah Minang di dalam tubuh mereka. Kemudian yang harus kita lihat lagi bahwa orang Minang jarang yang sumbu pendek. Sumbu pendek ini kan tahu sendiri, langsung kebakar, langsung meledak gitu kan. Nah, coba kita indahkan lagi. Jadi saya berpikir ini mungkin kita sudah harus menunjuk sesuatu, Bang, bahwa hikmah apa? Hikmah apa yang kita bisa ambil dari statementnya Ibu Puan ini atau Uni Puan ini bagi orang Minang. Saya melihat dengan adanya statementnya Ibu Puan atau Uni Puan ini di kemarin itu, maka muncullah semua kebaikan-kebaikan, semua kehebatan-kehebatannya orang Minang muncul semua. Dan itu juga generasi muda Minang pun nggak tahu barangkali. Sekarang mereka tahu. Semua kebaikan, semua keindahan Minangkabau tercermin semua. Dan juga kepada, dan tidak hanya yang tadi Bang Kica bilang, tidak hanya di Indonesia, di mancanegara pun orang Minang terpanggil mengikuti. Jadi hikmah yang saya mau ambil bahwa dengan statementnya Uni Puan ini, orang Minang dan semua orang yang bukan orang Minang pun tahu begitu hebatnya orang Minang ini kan gitu. Jadi dengan adat istiadatnya. Ya kan gitu, Bang. Jadi apa namanya itu, bahkan Rocky Gerung sendiri mengatakan gitu, jangan coba-coba bikin pernyataan yang akan membangkitkan seluruh kecerdasan orang Minang. Nah, terkait dengan apa namanya itu soal Mbak Puan, Bu Mega itu ada apa namanya itu tali darahnya dengan Minang atau berdasarkan adat istiadat Minang, mereka adalah bagian dari Blokandong, warga Minang. Ini ada. Tapi satu hal yang Bang Kica ingin katakan ke Bung Jela, bahwa masyarakat Minang ini bisa membedakan gitu kan antara kekerabatan dengan politik ya. Kekerabatan itu sifatnya skopnya kecil ya, persaudaraan, dan implikasinya hanya kecil saja. Sementara politik ini kan implikasinya luas. Jadi orang Minang selalu akan memisahkan yang kekerabatan dan politik gitu kan. Jadi nggak bisa juga kita menyuruh orang masyarakat Minang untuk tidak bereaksi, karena itu harus mereka reaksikan gitu. Pada video terdahulu sesuatu yang Bang Kica nggak pernah sebut, Bang Kica sebutkan gitu kan, bahwa Bang Kica ini adalah ponakan dari Dr. Halim. Beliau adalah Perdana Menteri keempat dan Menteri Pertahanan ke-6 Republik ini. Beliau juga aktif di PSSI, bahkan salah seorang pendiri di PDRI, Permintaan Darurat. Ada dalam satu segmen sejarah Republik ini, semua tempat-tempat strategis udah diduduki Belanda. Artinya secara teritori RI ini udah de facto udah dikuasai Belanda. Tetapi ada yang Safruddin Prawira Negara dan termasuk Dr. Halim ini membentuk PDRI, dan itu di kota Bang Kica ya, tinggi ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ya. Itulah yang membuat eksistensi Republik ini masih ada. Itu Dr. Halim. Nah, Dr. Halim ini pernah satu waktu sepupunya Bang Kica ngikut, kalau sekarang nih, kalau di sini pemilihan kepala desa ya, di sana wali nagari ya, ponakan Dr. Halim, ya kan? Di masa saat Dr. Halim itu masih hidup, ya, semua orang tahu siapa dia, ya kan, orang kebanggaan kampung lah, gitu kan. Ponakannya maju, nggak terpilih tuh. Artinya apa? Orang Minang untuk jabatan publik itu memberikan kepercayaan benar-benar dengan rasionalitas segala pertimbangan. Karena apa? Karena yang dia pertaruhkan itu adalah nasib mereka bersama gitu. Jadi nggak laku tali darah. Di Minang jualan bapak, jualan mama nggak laku, tapi jualan gulai otak laku. Jualan jargon ya kan, aku Indonesia, aku Pancasila nggak laku. Jualan kue klepot laku pasti. Di situ saya tadi bilang bahwa hikmah apa yang kita ambil dari peristiwa ini adalah tadi itu
sehingga kelihatalah semua karakteristiknya orang Minang yang baik-baik tadi, bahwa tidak makan mengenalkan orang tua, tidak mengenalkan mama ataupun kerabat segala macam untuk jabatan publik, Tapi kalau untuk jabatan, untuk persoalan ada istiadat, itu sudah ada aturannya, masih turun temurun. Nah, sehingga profesionalisme di Sumatera sangat Jadi kalau kita lihat mengenai profesionalisme di orang Minang ini, mungkin ini ada peribahasa ya yang bisa saya bacakan ke teman-teman Kicau Jelantah, yang isinya kurang lebih begini: kepalang tukang binaso kayu, kapalan cadia binaso adat, kepalang alim rusak agama atau ugamo, ya. Kemudian kepalang paham kacau negari. Nah, saya bisa jelasin nih mengenai kepalang ini. Kepalang itu artinya nanggung. Bisa kalau orang sekarang bilang ya kena tanggung. Tanggung itu kalau sesuatu yang serba tanggung, serba tidak mencukupi, itu akan membuat semua berantakan. Kayu-kayu yang bagus, kalau tukangnya kepalang, ya hancur semua kayu-kayu itu. Dipahatin berantakan ya. Berantakan. Kemudian untuk yang agama, kalau ilmunya kurang, kacau agama, rusak umat ya. Rusak umat. Kapan cadia? Jadi kecerdasan lah istilahnya, kecerdasannya itu kurang, ya rusak adat. Nah, masalah pemahaman atau ilmu, kalau ilmunya kepalang, kacau negara itu.